Bayangkan sebuah kota yang suci bagi 3 agama besar dunia, tapi justru jadi lautan darah karena kesucian itu sendiri. Kota yang diperebutkan, dihancurkan, dibangun ulang, dan direbut kembali. Bukan sekali, 2 kali, tapi 11 kali. Inilah kisah berdarah Yerusalem, kota suci yang tak pernah benar-benar damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sejarah Islam Dunia. Semoga Anda semua sehat selalu, diberkahi rezeki yang luas, dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Yerusalem, atau dalam bahasa Ibrani disebut Yerusalem, dan dalam bahasa Arab disebut Al-Qudus, merupakan salah satu kota tertua di dunia yang masih dihuni hingga kini. Sejarah kota ini membentang lebih dari 5.000 tahun, menjadikannya sebagai salah satu kota dengan rekam jejak paling kompleks, mendalam, dan penuh konflik di bumi. Yerusalem pertama kali disebut dalam catatan sejarah pada abad ke-19 SM dalam teks-teks Mesir kuno. Namun, keberadaan kota ini diyakini lebih tua lagi. Dalam tradisi Yahudi, kota ini menjadi lokasi penting karena dianggap sebagai tempat di mana Nabi Ibrahim hampir mengorbankan putranya, Ishak. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Bukit Moriah. Dalam tradisi Islam, kisah pengorbanan ini juga diakui, tetapi yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Bukit ini kemudian menjadi tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Ka'bah di Mekah. Yerusalem juga menjadi rumah bagi para nabi besar, Daud, David, Sulaiman, Solomon, Isa, Yesus, dan banyak lainnya. Nabi Daud diyakini menaklukkan kota ini dan menjadikannya ibu kota kerajaannya. Putranya, Nabi Sulaiman, membangun sebuah kuil besar, Baitul Maqdis atau Solomon's Temple yang menjadi pusat peribadatan Bani Israel. Namun, meski menjadi pusat keimanan, Yerusalem tak pernah benar-benar damai. Justru karena nilainya yang sangat tinggi bagi agama-agama besar dunia, kota ini terus menjadi objek perebutan dan konflik. Setelah era Nabi Sulaiman, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan, dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Kerajaan Yehuda inilah yang menjadi sasaran penaklukan oleh kerajaan Babilonia. Pada tahun 587 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar II dari Babilonia mengepung dan menyerbu Yerusalem. Ini bukan sekadar penaklukan militer biasa. Kota dihancurkan, kuil Sulaiman diruntuhkan, dan ribuan orang dibunuh atau dijadikan tawanan. Peristiwa ini dalam tradisi Yahudi dikenal sebagai pembuangan Babilonia dan menjadi trauma sejarah yang sangat mendalam. Nebukadnezar tak hanya menghancurkan fisik kota, tapi juga kehidupan spiritual warganya. Segala simbol agama, harta kuil, kitab suci, dan imam-imam agung dibawa ke Babylon. Para tokoh agama Yahudi dipaksa hidup di pengasingan selama puluhan tahun, mengubah dinamika keagamaan mereka secara signifikan. Namun dalam pengasingan inilah kitab-kitab suci mulai disusun dan identitas agama Yahudi diperkuat. Ironisnya, penghancuran Yerusalem justru memperkokoh kepercayaan orang-orang Yahudi terhadap kota ini sebagai simbol iman dan tempat yang suci. Berabad-abad kemudian, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Romawi. Meski sempat dibebaskan oleh Persia dan Yunani, Romawi berhasil menjadikan kota ini sebagai bagian dari provinsi mereka. Kehidupan masyarakatnya berubah drastis di bawah sistem kekaisaran Romawi yang keras dan pagan. Pada masa inilah Yesus, yang dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa, muncul dengan ajaran kasih dan perdamaian. Yerusalem menjadi saksi atas pengkhianatan, penangkapan, dan penyaliban Yesus, peristiwa yang kemudian menjadi pusat kepercayaan umat Kristiani. Dalam catatan sejarah Romawi dan Kristen, penyaliban terjadi di sebuah tempat bernama Golgota, yang diyakini berada di dalam kota Yerusalem saat ini. Gereja Makam Kudus, salah satu gereja tertua dan tersuci dalam agama Kristen, dibangun di atas situs ini. Namun penindasan terhadap agama baru ini tidak berhenti. Tahun 70 Masehi, Kaisar Titus mengirim pasukan untuk menghancurkan pemberontakan Yahudi. Yerusalem kembali hancur. Bait suci kedua dibakar,
dan hanya menyisakan tembok barat, tembok ratapan, yang masih ada hingga kini. Abad ke-7 membawa angin perubahan besar. Dalam waktu singkat, pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menyebarkan dakwah Islam ke seluruh Jazirah Arab. Setelah wafatnya Rasul, Abu Bakar dan Umar bin Khattab memimpin ekspansi Islam secara masif. Yerusalem ditaklukkan secara damai pada tahun 638 M di bawah Khalifah Umar. Yang menarik, Umar datang langsung ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota ini dari Patriark Sopronius, pemimpin Kristen setempat. Umar menandatangani Perjanjian Umar yang menjamin kebebasan beragama, perlindungan gereja, dan tidak adanya pemaksaan dalam ibadah. Di tempat yang diakini sebagai lokasi Isra, Mikraj Nabi Muhammad, Umar memerintahkan pembangunan masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa. Dari sinilah dimulainya era kejayaan Islam di Yerusalem. Kota ini tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga pusat ilmu, budaya, dan perdagangan. Selama lebih dari 400 tahun, Yerusalem berada dalam damai di bawah kekuasaan Islam. Tapi sebagaimana sejarah kota ini, perdamaian tak pernah berlangsung lama. Akhir abad ke-11 menjadi salah satu bab paling kelam dalam sejarah Yerusalem. Ketika berita tentang penindasan umat Kristen di timur dan kekuasaan Muslim atas tanah suci tersebar ke Eropa, Paus Urbanus II menyerukan sebuah perang suci, perang salib. Ribuan ksatria Eropa, didorong oleh fanatisme agama, janji pengampunan dosa, dan harapan akan kejayaan duniawi, berangkat ke Timur Tengah. Setelah perjalanan panjang yang penuh darah dan kehancuran, mereka akhirnya mengepung Yerusalem pada tahun 1099. Pengepungan ini brutal. Setelah berhasil menerobos tembok kota, pasukan salib melakukan pembantaian massal terhadap penduduk Muslim dan Yahudi. Laporan sejarah menyebut darah mengalir di jalanan kota hingga setinggi lutut. Masjid Al-Aqsa dijadikan markas tentara dan kandang kuda. Buku-buku dibakar, simbol-simbol Islam dihancurkan. Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Latin Yerusalem. Gereja-gereja Kristen direstorasi dan diperluas. Tapi di balik kemegahannya, ada luka dalam yang menganga, luka yang membekas hingga kini. 88 tahun setelah Yerusalem direbut oleh tentara salib, muncul sosok pemimpin Muslim yang karismatik dan pemberani, Salahuddin Al-Ayyubi. Dikenal sebagai pahlawan besar dalam sejarah Islam, Salahuddin bukan hanya ahli strategi perang, tapi juga seorang pemimpin berhati lembut dan bijaksana. Ia menyatukan berbagai faksi Muslim yang terpecah-pecah, membangun kekuatan militer dan memperkuat semangat jihad melawan pendudukan salib. Setelah kemenangannya dalam pertempuran Hittin tahun 1187, jalan menuju Yerusalem terbuka lebar. Namun berbeda dengan pasukan salib, Salahuddin menolak melakukan pembantaian. Yerusalem direbut kembali dengan penuh kehormatan. Ia memberikan jaminan keamanan bagi warga Kristen dan Yahudi, mengizinkan mereka beribadah, bahkan mempersilakan mereka tetap tinggal di kota. Masjid Al-Aqsa disucikan kembali. Simbol-simbol Islam dikembalikan. Kota yang sempat berdarah kini mendapatkan secercah cahaya perdamaian di bawah pemimpin yang adil dan berani. Meskipun Salahuddin berhasil membebaskan Yerusalem dan memulihkan kedamaian, kota ini tak luput dari gempuran baru. Sejak kematiannya, para penerusnya tidak memiliki kekuatan politik dan militer sekuat dirinya. Akibatnya, perang salib kembali berkobar. Pada tahun 1229 M, Kaisar Frederick II dari Kekaisaran Romawi Suci menandatangani perjanjian damai dengan Sultan Al-Kamil dari Mesir. Yerusalem diserahkan kepada kaum Kristen tanpa pertumpahan darah dalam sebuah diplomasi yang kontroversial. Namun, kekuasaan Kristen atas Yerusalem tidak berlangsung lama. Pada tahun 1244, pasukan Hawarizmiyah, suku pengembara Muslim dari Asia Tengah, datang dan menyerbu Yerusalem. Mereka membantai penduduk Kristen, menghancurkan gereja-gereja, dan mengakhiri kekuasaan Latin di kota suci. Ini menjadi kali ke-7 kota itu direbut, dan sekali lagi, darah membasahi tanah suci. Yerusalem pun mengalami masa tidak stabil. Kota ini menjadi rebutan antara dinasti Ayyubiyah dan Mamluk yang baru naik daun.
Pertempuran demi pertempuran membuat Yerusalem semakin lelah dan penuh luka. Setelah berabad-abad penuh gejolak, muncul kekuatan baru dari Anatolia, Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman. Pada tahun 1517, Sultan Selim I merebut Yerusalem dari tangan Mamluk. Dari sinilah Yerusalem memasuki masa damai yang panjang selama lebih dari 400 tahun. Di bawah kekuasaan Ottoman, terutama masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni, Sulaiman the Magnificent, Yerusalem mengalami pemugaran besar-besaran. Ia membangun tembok kota yang masih berdiri hingga hari ini, memperbaiki saluran air, dan merestorasi Masjid Al-Aqsa dan Kubah Syahrah, Dome of the Rock. Yerusalem di bawah Ottoman menjadi kota yang multikultural. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Pemerintah Ottoman menjamin kebebasan beragama dan pengelolaan tempat-tempat suci secara adil. Sistem millet, komunitas agama otonom, dijalankan dengan ketat untuk memastikan stabilitas. Meski kemiskinan dan ketertinggalan teknologi menjadi masalah, Yerusalem tetap menjadi kota yang damai, penuh spiritualitas, dan menjadi destinasi ziarah umat beragama dari seluruh dunia. Namun kedamaian itu berakhir pada Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1917, Inggris mengalahkan Ottoman dan memasuki Yerusalem. Jenderal Allenby, yang memimpin pasukan Inggris, masuk ke kota dengan berjalan kaki sebagai bentuk penghormatan. Namun di balik gestur itu tersembunyi ambisi besar Barat terhadap Timur Tengah. Pada tahun yang sama, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang mendukung pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Yerusalem menjadi pusat konflik baru antara penduduk Arab Palestina dan imigran Yahudi yang semakin banyak berdatangan. Ketegangan memuncak menjadi kekerasan. Inggris, di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa, gagal menjaga ketertiban. Serangkaian kerusuhan terjadi pada tahun 1920, 1929, hingga 1936. Yerusalem berubah dari kota damai menjadi kota yang diawasi oleh pasukan bersenjata. Setelah Perang Dunia Kedua dan tragedi Holocaust, tekanan internasional meningkat untuk membagi Palestina. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah Yerusalem dijadikan kota internasional. Tapi rencana ini gagal. Ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1948, perang pun pecah. Yerusalem mengalami babak penting dalam sejarah modern pada tahun 1967. Dalam Perang 6 Hari, Israel melawan koalisi negara Arab dan berhasil merebut Yerusalem Timur yang sebelumnya dikuasai Yordania, termasuk kawasan Masjid Al-Aqsa. Kemenangan ini dirayakan sebagai simbol penyatuan Yerusalem oleh Israel. Namun bagi dunia Islam, ini adalah awal dari pendudukan. Yerusalem Timur, yang merupakan wilayah mayoritas Muslim dan Kristen Arab, secara ilegal dianeksasi. Masjid Al-Aqsa, tempat tersuci ketiga umat Islam, berada di bawah pengawasan militer Israel. Meskipun administrasi situs suci secara simbolik diserahkan kepada Yordania, realitas di lapangan memperlihatkan kontrol ketat Israel. Pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur memperkeruh situasi. Ribuan warga Palestina diusir dari rumah mereka. Ketegangan agama semakin menjadi-jadi, dan bentrokan antara umat Muslim dengan aparat keamanan Israel sering terjadi, terutama saat Ramadan atau hari besar keagamaan. Hari ini, Yerusalem tetap menjadi kota yang sakral tapi juga penuh luka. Masjid Al-Aqsa, Gereja Makam Kudus, dan tembok ratapan berdiri berdampingan, namun bukan dalam kedamaian. Setiap jengkal tanahnya dijaga, diawasi, dan diperebutkan. Warga Palestina hidup dalam tekanan, pengawasan ketat, dan ketidakpastian. Mereka sering tidak diizinkan masuk ke tempat suci mereka sendiri, terutama saat ada ketegangan politik. Di sisi lain, klaim sepihak Israel terhadap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya ditolak oleh banyak negara dan organisasi internasional. Resolusi PBB pun menyatakan bahwa Yerusalem Timur adalah wilayah Palestina yang diduduki. Namun kenyataan di lapangan tak mudah diubah. Yerusalem menjadi simbol perjuangan, doa, dan harapan yang tak pernah padam. Meskipun telah direbut 11 kali dalam sejarahnya,
Kota ini masih menjadi poros keyakinan, air mata, dan semangat yang tak pernah mati. Apakah suatu hari Yerusalem akan benar-benar damai? Ataukah akan terus menjadi kota yang menangis dalam diam? Meski disebut kota suci oleh miliaran orang, Yerusalem bukan sekadar kota. Ia adalah kisah tentang iman, perjuangan, darah, dan harapan. Kota ini telah berdiri melewati ribuan tahun sejarah, diserbu 11 kali, dijarah, dihancurkan, dan dibangun kembali. Namun satu hal tak pernah berubah, kesuciannya di hati manusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang menyuarakan sejarah Islam dan dunia.